Para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Dan tentunya salam sehat. Pada kesempatan ini saya, Romo Petrus Santoso SCY, ingin mengajakmu untuk melihat hal yang paling dekat dengan kehidupan kita. Bahkan, hal yang paling dekat itu menjadi bagian dari tubuh kita. Dan hal yang paling dekat ini bisa kita gunakan untuk melihat hal-hal yang jauh. Bahkan, hal yang paling dekat ini bisa membantu memperlancar segala aktivitas kita setiap hari. Saya yakin para sahabat sudah mulai penasaran apa yang saya maksudkan dengan hal yang paling dekat itu, dan hal yang dekat itu adalah bagian dari tubuh kita. Baik, akan saya sebutkan hal yang paling dekat dan melekat pada tubuh kita itu adalah sepasang mata kita ini. Dan saya begitu terinspirasi dengan kata-kata Yesus ketika dia mengatakan demikian. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Bagaimana? Para sahabat mau mengulang kembali kata-kata Yesus ini? Mari kita ulang kembali bersama-sama dengan saya. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Bagaimana? Setuju? Sangat setuju. Kita memang punya banyak cara, banyak bahasa untuk mengkomunikasikan sesuatu. Kita bisa menggunakan kata-kata untuk berkomunikasi, untuk berelasi. Kita juga bisa menggunakan bahasa tubuh untuk berelasi, untuk berkomunikasi. Tetapi kita juga punya bahasa mata. Mata ini juga bisa digunakan untuk menangkap pesan atau apa saja yang mau disampaikan. Saya ambil contoh. Kalau saya tiba-tiba melotot di hadapan para sahabat seperti ini bisa ditafsirkan macam-macam. Barangkali saya sedang marah kepada para sahabat semua. Atau bisa jadi saya sedang kaget melihat sesuatu. Atau saya sedang kagum melihat sesuatu. Untuk itu, saya ingin mengajak para sahabat untuk melihat bahasa dari mata. Ini bisa disadari atau tidak disadari ketika kita saling berpandangan.
Misalnya seperti sekarang ini, ketika saya memandang para sahabat lewat video ini dengan senyum, dengan mata yang berbinar-binar, itu tandanya bahwa saya sangat bahagia untuk menyapa para sahabat semuanya. Tapi di sini yang mau saya sampaikan adalah, tadi saya katakan mata itu adalah bahasa yang asli ketika kita saling berpandangan. Dari pandangan mata kita bisa melihat apakah mata kita itu berani atau takut. Itu mudah sekali untuk dikenali. Ketika kita takut, mata kita itu mengirimkan tanda bahwa kita sedang takut. Atau sebaliknya, ketika kita berani, mata kita juga menunjukkan hal tersebut, bahwa saya adalah seorang pemberani. Contoh lain, lewat pandangan mata, kita juga bisa melihat apakah mata kita itu penuh cinta atau sebaliknya, mata kita penuh dengan benci. Kita bisa melihat itu. Apakah seseorang itu membenci kita atau mencintai kita, bisa juga kelihatan dari pandangan mata kita ketika kita saling menatap. Kemudian, kita juga bisa melihat dari pandangan mata kita, apakah mata kita itu jujur atau bohong. Memang kalau hanya dilihat sepintas, tidak kelihatan. Tapi kalau misalnya kita lihat dengan tajam, mata kita bisa mengirimkan pesan. Apakah kita ini jujur atau bohong. Dan ini tidak perlu seorang ahli untuk menjelaskan seperti ini. Kita bisa langsung melihat apakah dia itu jujur dengan kita atau sebaliknya dia itu bohong dengan kita. Lalu contoh yang terakhir, lewat pandangan mata kita bisa melihat apakah mata kita itu tulus atau penuh dengan manipulasi. Saya suka dengan ungkapan ini tentang ketulusan dan manipulasi. Karena ada orang yang cerita pada saya, Romo kok tidak mudah ya mencari orang yang tulus itu. Dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang bermanipulasi. Para sahabat bisa setuju atau tidak setuju, karena itu menyangkut pengalaman pribadi. Apakah kita lebih banyak mempunyai sahabat-sahabat yang tulus atau sebaliknya? Kita mempunyai sahabat-sahabat yang memanipulasi kehidupannya dan juga memanipulasi kehidupan kita. Sekali lagi, para sahabat bisa setuju dan tidak setuju. Nah, poin dari yang saya jelaskan ini, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita tidak hanya berhenti pada apa yang tadi saya sebutkan, contoh-contohnya, dan di mana Yesus juga mengatakan mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, maka
teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Maka pada kesempatan ini, saya ingin mengajak para sahabat untuk melihat sumbernya. Dari mana itu sumbernya, sehingga sorotan mata kita itu seperti yang saya sebutkan tadi. Takut, berani, benci, cinta, jujur, bohong, tulus, manipulasi. Nah, sumbernya adalah pada mata batin kita. Kita harus kembali ke mata batin kita. Disitulah sumbernya. Ketika batin kita, hati kita sedang mengalami ketakutan, maka itu akan tampak dalam sorot mata kita. Ketika batin kita ini dipenuhi dengan kebencian, maka sorot mata kita pun akan dipenuhi dengan kebencian. Ketika mata batin kita ini dipenuhi dengan kebohongan, maka kedua mata kita dikendalikan oleh kebohongan itu. Ketika mata batin kita dipenuhi dengan manipulasi, maka sorot mata kita dikendalikan juga oleh sikap-sikap manipulasi yang justru bukan membuat kita menjadi orang baik, tetapi hidup kita menjadi tersesat. Itulah sebabnya para sahabat semua, saya ingin mengajakmu untuk melihat kedua sisi ini, yaitu mata batin kita dan juga mata fisik kita ini. Dan saya ingin mata batinmu dipenuhi dengan keberanian, dipenuhi dengan cinta, dipenuhi dengan kejujuran, dan dipenuhi dengan ketulusan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Yesus, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Sekarang, para sahabat boleh memilih membuat matamu itu terang atau membuat matamu gelap. Mari kita hening sejenak untuk masuk dalam mata batin kita. Dan sekarang saya akan memberikan berkat untuk para sahabat semua. Tapi sebelumnya, mari kita doakan satu kali doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Hidup kita pada hari ini, aktivitas dan kegiatan kita pada hari ini, dan juga pandangan mata kita untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
You are the best. Bye-bye.